Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Geografi Politik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai eh, jumlah penduduk dunia, di mana di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Apla Hatinukus, kemudian ada Maudi Amalia Nurfadila, kemudian ada Kania Namirawati, kemudian ada Ana Rizky Yuliana, dan ada Cepi Pahrudin, serta Andin Alis Nurmajid. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai jumlah penduduk dunia yang akan disampaikan oleh Cepi. Padanya, saya persilahkan. Baik, cek ada suaranya, Pus? Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai jumlah penduduk dunia. Penduduk suatu negara dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan juga ruang tertentu dalam menempati wilayah geografi sendiri. Nah, penduduk mempunyai peran sebagai subjek ataupun objek dari suatu negara, sedangkan ruang akan selalu tersedia bagi penduduk. Namun kesesuaian ruang mempengaruhi pola pemanfaatan yang ada. Nah, penduduk dunia adalah orang yang melewati pembedaan geopolitikal seperti penduduk nasional di berbagai negara yang berdaulat. Dengan menolak untuk menerima identitas patriotik yang didikte oleh pemerintah nasional, manapun mereka mengklaim diri kemerdekaan mereka sebagai warga bumi, dunia, dan juga atau lebih baik jauh dari kosmos gitu. Lagi kosmos. Nah, menurut data PBB, jumlah penduduk dunia ini sekitar 7,94 miliar penduduk per Juli 2022. Jumlah ini setara dengan 29,47% dari total populasi dunia saat ini. Lalu jumlah penduduk di wilayah Asia Tengah dan Selatan mencapai 2,7 miliar jiwa. Di bagian sub-Sahara Afrika itu ada sebanyak 1,15 miliar jiwa. Diikuti juga Eropa dan juga Amerika Utara sebanyak 1,12 miliar jiwa. Kemudian 658 juta jiwa penduduk timur dan juga Tenggara merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak, yakni mencapai 2,34 miliar jiwa per Juli, berasal dari Amerika Latin dan juga Karibia. Wilayah Afrika Utara dan juga Asia Barat 549 juta jiwa. Australia dan juga Selandia Baru itu sebanyak 31 juta jiwa, serta Oseania 14 juta jiwa. Nah, berdasarkan catatan PBB tersebut, pertumbuhan jumlah penduduk dunia belum pernah terjadi secepat ini. Laju pertambahan populasi yang cepat disebabkan oleh peningkatan umur manusia karena perbaikan kesehatan masyarakat, nutrisi, kebersihan pribadi, dan juga obat-obatan. Nah, pertumbuhan populasi ini juga merupakan hasil dari tingkat kesuburan yang tinggi dan juga terus-menerus di beberapa negara. Nah, berdasarkan laporan World Matters, terdapat 10 negara penyumbang penduduk terbanyak dunia. Salah satunya yakni Indonesia yang berada di peringkat keempat. Bisa next slide. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa lihat nanti data-data negara penyumbang penduduk paling banyak. Ada yang menurut World Matters, kemudian juga ada beberapa dari sumber lainnya yang bisa rekan-rekan lihat nantinya. Nah, dunia piramida penduduk menampilkan data usia, jelas jenis kelaminan, dan juga populasi selama 100 tahun. Perubahan yang paling jelas adalah karena meningkatnya angka pengguna yang berpengalaman juga dapat melihat banyak hal lainnya. Piramida ini adalah alat untuk tampilan visual dari dinamika populasi yang terus berubah untuk hampir setiap di negara.
Itu mungkin yang bisa saya jelaskannya. Untuk selanjutnya mungkin bisa nanti dilihat-lihat oleh rekan mengenai jumlah populasi di 10 negara terpadat, juga 10 negara berpenduduk penduduk paling sedikit, juga ada 10 negara terpadat yang dilihat dari populasi dan dilihat dari juga luas wilayahnya, dan juga ada 10 negara berpenduduk paling sedikit. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, dikembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Cepi yang sudah menyampaikan materinya mengenai jumlah penduduk dunia. Untuk selanjutnya yaitu mengenai laju pertumbuhan penduduk yang akan disampaikan oleh Maudi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu angka yang menunjukkan persentase dari pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Nah, laju pertumbuhan penduduk ini juga dapat diartikan sebagai perubahan jumlah penduduk yang terjadi pada suatu wilayah tertentu serta rentan waktu tertentu juga. Kegunaan dari laju pertumbuhan penduduk ini untuk memprediksi jumlah penduduk yang berada di suatu wilayah pada masa yang akan datang. Kemudian, faktor yang mendukung laju pertumbuhan penduduk terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami ini terbentuk dari adanya fertilitas atau kelahiran dan mortalitas atau kematian. Sedangkan untuk faktor non-alami dalam laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh aktivitas migrasi atau perpindahan penduduk, gitu. Baik itu imigrasi maupun emigrasi. Nah, boleh di next. Ya, menurut Mayer dalam lingkup pakar pembangunan bahwa ada konsensus terkait laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi. Tidak hanya memiliki dampak buruk bagi suplai bahan pangan, akan tetapi memberikan kendala terhadap pengembangan tabungan, cadangan devisa, serta sumber daya manusia. Lalu ada 3 alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berdampak terhadap keterlambatan pembangunan, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan agar konsumsi pada masa yang akan datang menjadi lebih tinggi, serta dengan adanya sumber daya per kapita akan berdampak terhadap laju pertumbuhan penduduk yang cepat, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap investasi kualitas manusia yang semakin sulit. Kemudian yang kedua, masih banyaknya negara yang penduduknya masih bergantung terhadap sektor pertanian. Pesatnya pertumbuhan penduduk akan mengancam keseimbangan sumber daya alam dan penduduk. Hal tersebut dipengaruhi karena pertumbuhan penduduk ini dapat memperlambat proses perpindahan penduduk dari sektor pertanian sederhana ke sektor pertanian modern atau pekerjaan modern yang lain. Dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang pesat akan berpengaruh terhadap akses perubahan yang nantinya dibutuhkan guna meningkatkan perubahan ekonomi ataupun sosial. Nah, adanya tingkat kelahiran yang tinggi ini menyumbang proses pertumbuhan kota dengan pesat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada saudari Mudi yang sudah menyampaikan materinya mengenai laju pertumbuhan penduduk. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan penduduk, di mana materi ini akan disampaikan oleh saudari Kania. Kepadanya saya persilahkan. Cek apakah Kania ada di room? Belum ada suaranya kan ya?
cek gimana akannya, apakah ada kendala. Halo, ada suaranya? Ya, ada. Silakan. Untuk materi yang selanjutnya itu ada perkembangan penduduk, yang mana perkembangan penduduk ini sejarah perkembangannya terbagi tiga tahap, yaitu ada zaman ketika manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi kehidupannya. Alat untuk menanggulangi kehidupannya. Zaman ini berlangsung beberapa juta tahun yang lalu yang terbagi atas zaman peralatan batu tua, batu muda, dan juga zaman perunggu. Yang kedua yaitu ada zaman ketika manusia mulai mengembangkan usaha pertanian menetap yang mengubah kehidupannya yang semula dengan berburu dan nomaden menjadi bertani dan menetap di sekitar pertanian tersebut. Yang ketiga yaitu zaman mulainya era industrialisasi ketika abad ke-17 sesudah Masehi yang ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat industri dan berkembangnya kota-kota permukiman manusia. Yang mana pertumbuhan penduduk ini mulai terlihat meningkat sejak tahun 6.000 sampai 9.000 tahun yang lalu ketika teknik bertani sudah mulai dikenal dan menyebar di beberapa bagian dunia yang memungkinkan produksi pangan meningkat sehingga manusia semakin makmur. Selain itu juga dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya alam juga dapat membuat kehidupan manusia semakin lebih baik. Next slide. Next slide. Udah, Nah, Kak. untuk materi selanjutnya yaitu ada periode perkembangan penduduk menurut Thomson dan Lewis pada tahun 1978. Yang mana periode perkembangan penduduk ini dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode utamanya. Periode pertama yaitu pada tahun 1650 sampai 1800, di mana periode ini ditandai dengan adanya perkembangan teknik-teknik pertanian baru, pendirian pabrik-pabrik dalam tahap awal, serta pengembangan sarana transportasi dan perhubungan, disertai dengan adanya kestabilan politik yang relatif terjadi banyak di negara di dunia ini. Yang kedua yaitu ada periode tahun 1800 sampai 1850, yang mana pada periode ini pertumbuhan penduduk dunia sudah menunjukkan variasi antara negara satu dengan yang lainnya, maupun antara satu kawasan benua dengan kawasan benua yang lainnya. Pada periode ini juga peningkatan penataan kehidupan politik dan ekonomi bangsa-bangsa pada masa ini mendorong stabilnya penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk. Pada periode ketiga yaitu periode tahun 1850 sampai 1900 yang ditandai dengan sudah banyaknya negara di dunia yang sudah melaksanakan sensus penduduk secara lengkap, sehingga data kependudukan dunia sudah semakin banyak dan reliabilitasnya semakin yang mana kemajuan teknologi pada masa ini semakin mendorong peningkatan produktivitas manusia. Pada periode ini juga telah mulai menurunnya tingkat fertilitas di beberapa negara,
dan sudah timbul kesadaran dan keyakinan bahwa pertumbuhan penduduk sepenuhnya dapat dikendalikan dari tingkat kelahiran dan kematian. Periode keempat yaitu pada tahun 1900 sampai 1930, di mana pada periode ini terjadi peristiwa dunia yang membawa pengaruh demografis yang besar, ialah Perang Dunia Pertama. Pada periode ini, banyak penduduk yang meninggal di medan perang ataupun meninggal karena buruknya keadaan ekonomi. Periode kelima yaitu periode 1930 sampai sekarang, yang mana periode ini mulai terjadinya peledakan penduduk dunia yang cukup besar, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Peningkatan pelayanan kesehatan semakin meningkat, terutama dengan penemuan berbagai jenis obat serta antibiotiknya. Serta adanya penemuan teknologi modern semakin mendorong peningkatan kualitas hidup. Di satu pihak, keadaan ini justru semakin mensukseskan usaha pengendalian penduduk negara-negara maju. Namun, sebaliknya di negara-negara yang belum maju, terutama pada awal periode, justru mendorong pertambahan penduduk yang cukup besar. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kania yang sudah menyampaikan mengenai materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan penduduk di Indonesia pada abad ke-20 yang akan disampaikan oleh Saudara Andin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan penduduk di Indonesia pada abad ke-20. Di sini ada dua perkembangan. Yang pertama, ada perkembangan pada zaman sebelum merdeka, dan yang kedua ada perkembangan pada tahun 1930 dan 1990 sampai 1990. Yang pertama, zaman sebelum merdeka. Dalam zaman sebelum Indonesia merdeka, pengumpulan data jumlah penduduk yang lebih seksama mencakup seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan untuk pertama kali pada tahun 1920 yang dikenal sebagai sensus penduduk 1920. Sesudah itu, berlangsung 5 kali pengumpulan data penduduk melalui sensus, yaitu 1 kali sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1930 dan 4 kali setelah Indonesia merdeka masing-masing pada tahun 1961, 1971, dan 1980 dan 1990. Data jumlah penduduk dari keempat sumber ini cukup dapat dipercaya. Yang selanjutnya perkembangan penduduk pada tahun 1930 sampai 1990. Dalam masa 60 tahun terakhir antara 1930 sampai 1990, jumlah penduduk Indonesia hampir menjadi 3 kali lipat. Suatu kecepatan perkembangan penduduk telah terjadi di Indonesia dalam jangka waktu 5 dekade terakhir hingga tahun 1980, namun pada periode 1980 sampai 1990, perkembangan penduduk Indonesia secara keseluruhan telah menurun menjadi sekitar 2% per tahun. Perkembangan penduduk tahunan yang sedang berlangsung dewasa ini lebih rendah di Jawa dibandingkan dengan kebanyakan pulau-pulau lain di luar Jawa. Next slide. Jumlah penduduk di suatu negara tidak terlepas dari masalah pertambahan penduduk alami, di mana beberapa negara berkembang mempunyai pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Menurut Sunarto tahun 1985, negara berkembang seperti Indonesia, angka pertumbuhannya berada di kisaran 2,3%, berbeda dengan negara maju seperti Belanda, Inggris, ataupun Jerman yang berada di angka kisaran minus 0,2%. Dengan angka 2,3%, maka Indonesia akan mengalami lonjakan jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan pada hasil sensus penduduk Indonesia tahun 1980, jumlah penduduk Indonesia sebesar 147.490.000 jiwa. Kemudian menurut sensus penduduk Indonesia pada tahun 2010, penduduk Indonesia sudah berjumlah 238.500.000 jiwa. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya perkembangan penduduk Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk negara terbanyak. Kedudukan tersebut ternyata tidak berubah sejak tahun 1961.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andin yang sudah menyampaikan mengenai materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengendalian jumlah penduduk yang akan disampaikan oleh Saudari Andin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengendalian jumlah penduduk. Untuk pengendalian jumlah penduduk, mohon maaf, untuk pengendalian jumlah penduduk yang pertama yaitu menggalakkan program transmigrasi, yaitu salah satu program yang berguna untuk mengatasi kepadatan penduduk tanpa menekan pertumbuhan penduduk ialah dengan menggalakkan program transmigrasi. Apa itu program transmigrasi? Transmigrasi yaitu program untuk memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang penduduknya masih jarang. Transmigrasi ini akan mendorong terciptanya pemerataan penduduk. Apabila penduduknya sudah merata, maka hal ini akan turut mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Kemudian yang kedua, pemerataan lapangan pekerjaan. Untuk mengendalikan kepadatan penduduk, yaitu dengan pemerataan lapangan kerja, seperti pengadaan program pemerataan lapangan kerja, salah satunya pembukaan perkebunan dan lahan pertanian baru untuk diolah supaya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat lebih produktif dengan mengolah lahan. Untuk merealisasikan pembukaan lapangan kerja di Indonesia sendiri, yaitu pemerintah telah melakukannya, di mana salah satu buktinya yakni dapat dilihat bahwa lowongan-lowongan kerja di instansi pemerintah rata-rata pada masa kini banyak yang ditempatkan di wilayah luar Pulau Jawa. Hal ini akan mengurangi kepadatan penduduk, di mana karena banyak orang yang akan pindah keluar Jawa untuk bekerja. Kemudian nomor 3 yaitu menekan pertumbuhan penduduk dengan cara menggalakkan program keluarga berencana, di mana program keluarga berencana ini merupakan salah satu cara yang telah terbukti efektif sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk, yaitu keluarga berencana adalah program yang dibuat pemerintah untuk rakyat Indonesia dengan membatasi jumlah anak, di mana dalam satu keluarga dianjurkan untuk cukup memiliki 2 anak saja. Dalam program KB, ibu diberikan berbagai cara khusus agar tidak terjadi kehamilan, seperti mengkonsumsi obat tertentu, menggunakan alat kontrasepsi, dan lain-lain. Kemudian, program keluarga berencana ini terbukti telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian, selanjutnya membuat undang-undang tentang pembatasan usia menikah. Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang pernikahan, di mana regulasi tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Begitupun juga laki-laki sama usianya dengan perempuan. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan pengendalian penduduk. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang kebijakan pengendalian penduduk tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan juga pembangunan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ana yang sudah menyampaikan mengenai materinya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai studi kasus masalah kependudukan di Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri.
Nah, sudah dipaparkan juga tadi pada materi perkembangan penduduk pada abad 20 di Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negara yang padat penduduknya, yaitu menempati pada peringkat keempat dunia gitu. Nah, dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut yang menyebabkan timbul banyak masalah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Adapun masalah-masalah tersebut yang pertama yaitu mengenai ledakan penduduk, di mana ledakan penduduk ini merupakan kondisi kependudukan di mana angka kelahiran termasuk tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk meningkat dengan cepat dalam periode yang singkat. Adapun ledakan penduduk yang pertama terjadi karena tingkat kelahiran di suatu wilayah lebih tinggi daripada kematian. Nah, pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi salah satunya karena ditemukannya berbagai obat-obatan, di mana penemuan obat-obatan tersebut dapat menekan angka kematian, terutama tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah, penyebab secara umum ledakan penduduk yaitu adanya antimoralitas atau penghambat kematian dan pronatalitas yaitu pendukung kelahiran. Nah, antimortalitas yaitu terdiri dari sarana kesehatan tersedia dan memadai, persediaan makanan cukup sehingga pemenuhan gizi cukup. Kemudian kondisi lingkungan bersih dan bunuh diri adalah hal yang dilarang dalam agama. Kemudian mengenai pronatalitas yaitu ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Anak sebagai penerus keturunan, pernikahan usia yang masih dini terutama di daerah. Nah, anak sebagai tumpuan hari tua, anak sebagai penerus status sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu ledakan penduduk yang terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah. Nah, hal tersebut penyebabnya yaitu terdiri dari pola pikir yang salah sehingga berpandangan buruk di masyarakat dan menyebabkan timbulnya kriminalitas. Kemudian kurang memiliki kreativitas dalam bekerja. Selanjutnya yaitu memiliki rasa percaya diri dan wawasan yang kurang sehingga susah untuk mendapat pekerjaan. Nah, untuk masalah yang selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan yang masih belum terpenuhi. Nah, di mana penyebabnya itu persebaran tidak merata di Indonesia. Yang pertama itu karena wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan, sehingga sulit untuk mengakses ke seluruh wilayah. Kemudian masih banyak penduduk yang tinggal di daerah terpencil, sehingga pemerintah sulit untuk menjangkau ke lokasi, sehingga pembangunan belum merata. Yang selanjutnya yaitu faktor manusia yang susah untuk bersosialisasi dengan penduduk luar daerah tersebut. Nah, dari berbagai masalah tersebut tentu harus adanya solusi dari masalah kependudukan di Indonesia. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudari Ana mengenai pengendalian jumlah penduduk. Nah, yang pertama yaitu mengenai kebijakan pemerintah dengan meratakan penyebaran penduduk dengan melaksanakan transmigrasi, di mana transmigrasi ini memiliki tujuan yang pertama meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian membuka dan mengembangkan daerah produksi baru, selanjutnya memperkuat ketahanan nasional bangsa Indonesia. Lalu wajib belajar 12 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaturan kelahiran dengan pembatasan usia menikah, yaitu dengan tadi adanya program KB. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurunkan angka stunting, di mana menurunkan angka stunting ini lewat peningkatan kualitas dan pelayanan dasar publik di tingkat lokal, yaitu meliputi air bersih, sanitasi gizi, pengetahuan ibu, dan pelayanan kesehatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu menurunkan kemiskinan. Menurunkan kemiskinan melewati stabilisasi harga pangan, kemudian pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi tepat sasaran melalui program-program bantuan sosial. Untuk selanjutnya yaitu memberikan peluang pekerjaan, di mana hal tersebut meliputi peningkatan keahlian dan sertifikasi magang, kemudian kemitraan tentang industri dan investasi yang menyerap tenaga kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu menguatkan industri berbasis rakyat. Nah, menguatkan industri berbasis rakyat
ini meliputi penguatan industri kecil strategis, kemudian peningkatan skala UMKM, kemudian peningkatan skala usaha pertanian, dan peningkatan pelayanan destinasi wisata. Nah, mungkin itu mengenai solusi masalah kependudukan di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika dari rekan-rekan ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan rekan-rekan untuk memberikan komentarnya pada video yang kami tayangkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.